Apalagi, apalagi temanya cukup menarik ini. Temanya tentang pentingnya gizi seimbang untuk perkembangan fisik dan mental anak SD atau MI. Nah, di sini narasumbernya juga memang yang pakar di bidangnya. Di sini Pak Jamil Ansori, saya lihat ini sebagai dosen mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Nah, ini sehingga sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, sehingga wawasan yang akan didapatkan oleh mahasiswa ini sejatinya adalah sesuatu yang bisa dikembangkan nanti ketika para mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini, sehingga keilmuannya bisa menjadi lebih variatif, beragam, tidak hanya berasal dari dosen yang ada di dalam, dosen Fakultas Tarbiyah, tetapi juga dosen di luar Fakultas Tarbiyah. Nah, ini sehingga menjadi hal yang sangat menarik. Kemudian kalau kita melihat dari sisi program studi, ini menjadi nuansa suasana akademik yang baru. Artinya proses akademik yang dilakukan tidak selalu berputar pada kondisi perkuliahan, tetapi perlu ada variatif-variatif baru yang diantaranya adalah melalui kuliah dosen tamu atau mungkin kuliah pakar, yang ini kalau untuk akreditasi ini cukup cukup apa ya, cukup menjadi perhatian karena dalam proses akreditasi program studi sekarang ini proses kolaborasi antar program studi, kolaborasi antar dosen ini sangat diperlukan. Nah, sehingga di era 5.0 ini menjadi sangat relevan. Nah, sehingga kuliah tamu ini menjadi sebuah alternatif untuk program studi bisa mengembangkan program studinya. Sehingga ini akan memperkuat apalagi PGMI sudah apa ya, eh, terakreditasi unggul, ya paling tidak memang tidak melepas apa yang sudah tertanam sebelumnya. Artinya dulu di antara yang kemudian membuat program studi PGMI ini dinilai layak unggul itu ketika suasana akademik itu bisa terbentuk dalam proses pembelajaran. Bukan hanya melalui perkuliahan, tetapi ada yang di luar perkuliahan, yaitu melalui kuliah dosen tamu ataupun kuliah pakar. Nah, sehingga terima kasih kepada Ibu Marnati Kadir selaku koordinator Prodi PGMI yang telah berusaha untuk apa namanya, membuat budaya kuliah di luar perkuliahan biasanya itu eh, tetap ada ataupun nuansanya tetap tetap ada walaupun lewat Zoom, karena era sekarang sedang sejak COVID ya Alhamdulillah, ternyata COVID ini ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu kita bisa berkolaborasi dengan seluruh yang ada di dunia ini melalui kuliah tamu, kuliah pakar ataupun yang lain tanpa harus datang ke tempat ke tempat tujuan ataupun ke tempat di mana dilaksanakan perkuliahan. Tapi cukup melalui Zoom kita bisa bertatap muka. Nah, kemudian salam dari Ibu Kajur, dan Ibu Kajur mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf karena tidak bisa hadir, dan mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu ataupun para mahasiswa dalam pelaksanaan kuliah tamu. Mudah-mudahan lancar acaranya, dan terima kasih kepada Pak Jamil Ansori SKM MSI yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di ruang virtual ini, dan terima kasih juga kepada mahasiswa yang di kondisi yang libur ini tetapi masih bisa menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan semangatnya bukan karena semangat diminta Bu Marni atau diminta Bu Kasmiati ya, tetapi semangatnya adalah karena memang semangat untuk menuntut ilmu. Iya, Karena amin, Pak. kalau sama-sama hadir, tetapi kemudian niatnya berbeda, maka juga akan berbeda pahala yang Allah berikan. Nah,
Jadi kita sudah terbiasa ya diajarkan bahwa semua amal itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau kalau sekarang niatnya salah, misalkan niatnya karena diminta Bu Marni, sekarang dirubah. Nah, mumpung ada apa namanya, sudah ada Pak Jamil Ansori, nah sekarang niatnya dirubah, ingin belajar dengan Pak Jamil. Biar apa? Biar tahu tentang pentingnya gizi seimbang untuk perkembangan fisik dan mental anak usia SD. Nah, itu ya. Jadi para mahasiswa semuanya, saya harap bisa diluruskan niatnya, niat karena menuntut ilmu, agar nanti pahalanya juga pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sambutannya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi ya, kita lanjut foto bersama dulu ya. Mohon peserta meng-on-kan kameranya supaya memudahkan kami untuk dokumentasi. Adik-adik mahasiswa PGMI, ya, karena biasanya kalau sudah materi biasanya ada yang meng-on-kan kameranya aja, tapi orangnya nggak ada. Oke, mohon. ya. Oke, Senyum yang manis ya di dokumentasikan. ya. Teriska. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Bu? Terus satu lagi Bu. Ya, Sudah. ada 3 slide ini. Satu, dua, tiga. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Satu. Ya, buka kameranya, Olivia. Mohon meng-on-kan kameranya ya. Yang baru bangun pun kami enggak apa-apa, silakan enggak apa-apa. Supaya memudahkan kami dokumentasi. Oke, sudah Bu. Oke. Silakan. Baik. Tapi lebih bagus kayak gini ya, Bu. On kan kameranya sampai selesai materi. Ya. Supaya kami lihat bahwa ada peserta. Oke, baik, kita lanjut kepada materi inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian pentingnya gizi seimbang untuk perkembangan mental dan fisik anak SD atau Madrasah Ibtidaiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Jamil Ansori SKM MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak, silakan. Cek suara Bu, gimana Ya, kedengaran? Alhamdulillah, Nah, aman. coba share dulu Bu ya, share materi ya. Ya, siap. Ya, belumnya saya boleh sampaikan CV-nya Bapak kah? Ya, Saya lupa Boleh nih. Bu. Ya. Mohon maaf nih, saya lupa tadi saya. Nah, saya boleh share dulu ya. Stop share. Ya. Oke. Baik. Berikut CV, mohon maaf tadi saya lupa karena sudah fokus pengen dapat materinya beliau. Oke, nama lengkapnya adalah Bapak Jamil Ansor SKM MSI, yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian beliau adalah kelahiran Samboja 21 Februari 1992, Masya Allah mudah banget. Kemudian pekerjaan beliau adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah S1-nya di Universitas Muslim Indonesia. Kemudian S2 beliau ada di IPB.
yang tentunya jurusan yang S2-nya adalah jurusan ilmu gizi. Insya Allah sangat menguasai materi ini. Berikut beberapa risetnya beliau, yaitu 5 tahun terakhir ada 8 riset. Kemudian jurnal beliau sejak 2019 sampai 2024 sudah 23. Kemudian di beliau juga ternyata aktif menulis buku, alhamdulillah, masya Allah, Slide-nya, Bu. inspiratif bagi kami. Slide-nya di Ya, izin. Ini, nah, slide laptop saya kedua. kadang trouble gini, nah. Dia kadang nggak memunculkan slide, munculnya saya ingin. Oh my God, kenapa? Muncul kah, Bu? Belum. Slide keduanya, Bu. Belum ya? Ya, Belum ya? slide keduanya, Bu. Ya, Oke. ya. Risetnya bisa adik-adik baca. Dan buku ada 4 sampai tahun ini yang masih ada progres ya Pak, yang biotika kesehatan. Yang pertama itu ada ilmu bahan makanan, ada gizi kesehatan masyarakat, kemudian sistem sanitasi dan keamanan pangan. Yang keempat buku beliau adalah bioetika kesehatan. Nah, beliau ternyata mempunyai haki sebanyak 15. Nah, alhamdulillah ternyata beliau juga aktif menjadi reviewer nasional yang utamanya yaitu jurnal sains dan kesehatan. Baik, sekira itu untuk CV daripada pemateri kita hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi untuk pertemuan kali ini. Silakan Pak. Yang lagi share Bu ya. Ya. Kelihatan Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, izin mulai Bapak Ibu sama adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati ketua jurusan yang diwakili oleh sekretaris jurusannya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan oleh Bapak Wildan Aldi MPD. Terima kasih Pak tadi sudah dibuka. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Kemudian yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ibu Marniati Kadir MPD. Terima kasih Ibu. Dan moderator kita, terima kasih Ibu Kasmiati SST MCAT yang sudah mempersilahkan. Dan yang saya banggakan adik-adik program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah pagi ini yang semoga selalu semangat ya dalam menimba ilmu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wildan, perbaiki niat karena amal itu akan tercatat jadi amal soleh kalau memenuhi 2 syarat. Niat ikhlas karena Allah, dan yang kedua caranya benar. Insya Allah cara-cara yang ketika itu benar dalam hal teknis, insya Allah jadi nilai pahala ya, seperti itu. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan materi yang pentingnya gizi seimbang untuk perkembangan fisik dan mental anak SDMI. Ya, suatu kebahagiaan dan kesyukuran buat kita semua, alhamdulillah bisa hadir di kuliah tamu ini. Khususnya saya sangat bersyukur kepada Ibu Kaprodi yang juga menghubungi kemarin untuk meminta isi materi gizi. Ini sudah lama sekali saya menantikan ya, kolaborasi dari kesehatan dan pendidikan. Ya, selama ini kita ada gapnya agak berbeda. Ya, jadi beberapa penelitian kami banyak yang guru itu mau sadar, tapi untuk mengkolaborasikan itu agak bingung ya, seperti apa mereka untuk melakukan pendidikan gizi di usia sekolah. Maka memang ketika kita kerjasama ada kuliah tamu dan kami juga bisa berbagi
share ini sangat, menurut saya sangat bagus sekali, dan ketika dilanjutkan lebih bagus lagi, karena ke depan kalau melihat generasi 2014 ya, dulu kita sama-sama dengan Jepang. Rata-rata tinggi Indonesia itu 168, tapi mereka sekarang kenapa lebih tinggi dibandingkan kita? Mereka sudah start dari tahun 90-an. Nah, kita baru start 2016 mengatasi stunting, baru aware. Nah, berarti memang kenapa seperti itu? Mereka menyadari memperbaiki generasi itu bukan hanya pada orang kesehatan, tapi pemerintahan sampai kepada tenaga pendidikannya juga berkolaborasi, berkontribusi bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya dari segala bidang. Maka sangat baik sekali kalau kita memulai bersama seperti itu ya. Dan selawat salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang taat setia dengan ajaran beliau hingga akhir zaman. Mohon maaf ini Ibu Kasmiati, suara saya ini kayaknya musim pergantian ya, agak panas, panas dingin gitu ya, jadi Nggak apa-apa, Pak. agak serak-serak. Ya, nggak apa-apa. Lebih Jadi, enak dengarnya. oh gitu. Ya, nggak. Jadi mahasiswa gimana? Berbeda Sehat? berbeda Oh, dengan yang lain. Nggak apa-apa, siap, Pak. siap. Silakan. Ada mahasiswa sehat semua ya. Gimana Nabil, Alhamdulillah sehat. Dijawab lah, Yusfi, dijawab semua. Mufida, saya sapa ya. Kemudian sehat semua. Tadi tuh ada yang baru bangun, ada yang baru sarapan, nggak apa-apa ya. Mudahan tidak membatasi dari kita dalam menimba ilmu. Baik, harapan saya sih karena Merdeka Belajar itu student learning center ya. Jadi kita banyak diskusi sebenarnya. Supaya saya mau tahu juga persepsi dari adik-adik PGM itu seperti apa, dan yang kami miliki seperti apa, kita mau share kayak gitu. Gimana Mas Ibnu? Kita saling berbagi Mas ya? Ya, oke. Kita next ya. Nah ini uh, kita mau tahu dulu apakah memang persepsi kita sama atau ada yang berbeda. Apakah gizi seimbang itu penting? Ya, gitu. Kakak Ibnu boleh dibuka lagi. Nggak apa-apa ya, yang diminta boleh buka atau bersuara. Dibuka Penting nggak? ya. Ya, biar saling kenal, biar kita akrab. Iya. Jangan seakan-akan kami aja yang bertiga di Zoom ini, yang lain pada ngintip gitu. Nah, Iya. tolong dong buka kamera, Ya. biar kami benda kesannya ngintip itu. Nah, kita lebih enak ya, Ya. kelihatan ada orangnya. Silakan Ya. Pak. Gimana Mas Ibnu, penting tidak? Penting sekali, Pak. Oh, penting, Masya Allah. Ya, Oke. makasih Mas. Makasih Kakak Ibnu. Lanjut, seberapa pentingkah gizi seimbang? Nah, itu ya. Ada yang mau bantu lagi? Mbak Nur Latifah boleh? Seberapa penting kira-kira? Di-on kan kameranya. Boleh kalau misalkan tidak kondusif, Ini suara kuliah boleh. tamu. Ya, silakan. Iya. Ini membuat antusias dulu mahasiswa ya, sejauh mana ini melihat materinya. Kak Nur Latifah boleh komennya dong. Iya. Gak ada like sini. Ada Kak Nur Mufidah, Kak. Oh ya, boleh. Ya, Bapak. Kak Mufidah boleh. Berapa penting? Izin menjawab ya, Bapak. Iya, Masya Allah. Ya. Silahkan. Seberapa pentingnya gizi seimbang? Gizi seimbang itu sangat penting bagi kehidupan tiap individu. Insya Allah. Karena kan untuk memberikan nutrisi ataupun ya pikiran sebentar ya Pak. Ya. Semuanya ikut Penting juga. ya untuk gimana memberikan nutrisi tadi ya. Kita beri aplaus. Nah, luar biasa. Nah, sebenarnya berkata Ibu Marniati,
PGM ini aktif-aktif karena dia akan jadi guru, dia vokal. Cuma ini mungkin malu-malu ya, masih pagi, baru Iya, bangun hari baru libur. pada bangun, Pak. Ya, mohon Kayaknya maaf ya baru pada adik-adik. bangun. Mohon maaf. Ini agak di tingkat atas. Jadi tadi kan level 1, 2, ini 3. Mengapa gizi seimbang itu penting? Nah, ini coba untuk melihat sejauh mana adik-adik memahami terkait gizi. Ada yang mau nyoba? Saya Pak, Bapak, saya Bapak. Oh, Nggak Mas, mungkin. mantap, mantap. Silahkan. Itu jangan. Mengapa pentingnya gizi seimbang? On kan dong Hmm. kameranya. Sebentar Bu, cari tempat. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang penting suaranya nggak apa-apa. Supaya saya nggak ngerasa sendiri. Apa yang penting ada Gizi suara. seimbang Iya. penting On karena kan dong kameranya, saya permintaan moderator nih. On kan dong, biar Bapak Wih. nggak berbicara dengan tembok. Oh, ini Sudah sudah ada, itu. Bu. Mau Kesannya ada Mufida? suara, Ya, nggak ada orang. Kak Mufida. Ada, Bu, ada, Bu. Silakan. Gizi seimbang penting karena berperan besar dalam mendukung perkembangan fisik serta mental, terutama di anak usia dini serta orang dewasa. Mungkin segitu saja yang bisa saya Ya. sampaikan. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih Kak Mufida ya. Nah, biasa. Ya, Bapak. Berarti ternyata sebenarnya malu-malu aja ya ini. Atau masih belum on ya, habis baru bangun gitu kan. Belum sarapan ya. Udah enggak apa-apa sambil sarapan ya. Jadi penting juga sarapan ya. Kuliah tamu penting, sarapan juga penting. Enggak apa-apa sambil. Ya, Menambahkan Kak. karena sudah iya Kak Ibnu. Jadi ternyata semua ngerasa penting ya. Sudah penting. Ya sudah selesai berarti. Nah, kita diskusi ya. Oke. eh, Nanti mohon feedbacknya juga. Ini tadi ada dibahas oleh Kak Mufida terkait nutrisi. Benar enggak kita penggunaan nutrisi itu? Nah, ini mungkin awal kita menyamakan persepsi ini ya, Dede. Jadi kalau ini kesepakatannya pakar nutrisi dengan gizi itu tahun 95 ya. Kalau sejarahnya itu mencoba membedakan serapannya nutrition dengan nutrien supaya tidak sama digunakan. Jadi gizi itu digunakan untuk manusia, kata dari nutritionnya. Kalau nutrien, ya ini yang untuk makan hewan, makanya sering pakai nutrisi. Tapi kenapa iklan-iklan itu pakai nutrisi Mas ya? Mereka mungkin belum update memahami ya. Tapi kalau dari KKBI nanti coba KBBI nanti coba dicek ya bedanya gizi dengan nutrisi itu selesai sudah sesuai ya. Nah ini ya nanti adik-adik kalau bilang nutrisi seimbang ya berarti buat hewan ya. Tapi kalau gizi seimbang ya itu buat manusia. Ya ini ya mungkin yang pertama kita catat untuk menyamakan persepsi supaya ketika kepada siswa juga sama penyampaiannya. Nah ini Kak Ibnu kira-kira yang seimbang itu gambar yang mana ya? A, B, atau C? Yang C. Nah, Kak Mufida kira-kira Karena kenapa? Oke, Mas Ibnu. Supaya ini tuh. Atau yang lain boleh komen. Sunanik boleh, Kak Sunanik. Kenapa kira-kira harus yang C? Atau beda Kalau pilihan? Rusunani gitu. Yang mahasiswa aja ya. Oh, Prodi Piaut itu Pak Jam. oh iya maaf Bu. Maaf, maaf Bu. Belum lupa Saya ini, terlalu lupa ini. aktif menunjuk. maaf saya baru gabung Marni. Oh iya, suaranya Bu aktif jadi Sunani. saya. Makasih ya Bu. Yeay. Ya. Kak Halifah punya pendapat berbeda atau sama? Ya, ada suara. Iya. Boleh tadi Mas Ibnu dilanjutin. Kenapa kira-kira harus yang C? karena asupan dan kebutuhan itu harus sama rata, seimbang Nah, kebutuhannya. iya benar. Mantap. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau ini kan berarti asupannya sedikit, kebutuhannya banyak. Nah, jadi kira-kira apa yang terjadi kalau seperti ini? Asupannya sedikit, kebutuhannya banyak. Kurang gizi, Pak. Iya, kurang gizi ya. Gizi buruk ya. Malnutritionnya kekurangan. Kalau ini
Apa kira-kira? Asupannya banyak, kebutuhannya sedikit. Gemuk, Pak. Ya, obesitas. Mantap. Nah, ini yang benar ya. Jadi asupan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan ini nanti akan kita bahas dari usia, uh, kemudian jenis kelamin, kemudian aktivitas, ya, dan hal-hal yang mendukung kebutuhan itu apa. Nah, ini makanya seimbang itu seperti ini. Kenapa harus seimbang? Ini dari peraturan menteri ya, Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014. Jadi pengertian gizi seimbang itu agak beda sedikit ya. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Jadi dia susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi. Nah, ini ada penekanannya. Zat gizi dalam jenis dan jumlah, berarti kualitas dan kuantitas juga harus disesuaikan ya. Disesuaikan apa tadi? Keseimbangan kebutuhan tubuh seorang, memperhatikan prinsip. Ada 1, 2, 3, 4 yang harus diperhatikan. Variasi berarti aneka ragam makanan ya. Aktivitas fisik, kebersihan juga, hygiene personalnya ya, dan memperhatikan berat badan ideal. Seperti itu. Ini yang diperhatikan dalam gizi seimbang. Jadi ini sebenarnya ilmunya bukan saja buat anak-anak nanti pendidikan, tapi buat dirinya teman-teman juga, adik-adik semua penting sekali. Kebetulan ada lembaga ta'aruf ya, ketika ada yang mau menikah gitu ya. Saya mengajukan, misalkan dia mau mengajukan CV, saya selalu bilang, berat badannya berapa memang, gitu ya. Kalau dia belum ideal, beratin dulu deh badannya. Kalau terlalu berat, kurangin ya. Karena nikah itu kan kita mencetak generasi ya. Kalau dirinya saja kurang, gimana generasi setelahnya? Nah, gitu. Saya kan kalau semester 5 sudah berpikir ke situ ya, harus ya. Nah, berkeluarga dan semacamnya. Baik, ada yang pernah dengar ini, adik-adik? 4 sehat, 5 sempurna? Ada? Ada Bapak. Oh ya. Ya ini dulu zaman saya masih mungkin zamannya Ibu Parni, Ibu Kasmiati dapat ini ya 9 tahun, malah lama sekali nih 1952 setelah kemerdekaan 2000 sampai 2013. Setelah itu ada transformasi pola pikir dan pola makan Indonesia yang ternyata nggak mesti harus ada susu. Yang kalau dulunya harus sempurna itu dengan susu, sedangkan kandungan kalsium yang banyak di dalam susu itu protein-protein juga ada pada protein hewani, nabati, dan ada juga pada sayur dan buah. Maka berubah sejak tahun 2014 seperti ini. Dan bukan hanya makanan, ada juga aktivitas fisik dan kebersihannya. Ini kontrol berat badan ya. Ntar saya kasih ganti ininya. Eraser ya gini. Ya, ada pantau berat badan, ada minum air putih. Nah, ini yang dibatasi ya. Nah, minyak, kemudian kelihatan ya, minyak 5 sendok makan, ini per hari loh. Nah, yang suka goreng-gorengan, takar aja, lebih 5 sendok atau tidak gitu. Makanya beraneka ragam itu misalkan paginya rebus, siang goreng boleh, malam misalkan dipanggang atau apa ya yang tidak pakai ini tuh untuk menghindari mengurangi 5 sendok makan. Kemudian kalau garam 1 sendok teh, gula 4 sendok. Kalau buat teh teh misalkan yang mau minum teh ya 1 gelas itu 2 sendok, berarti cuma 2 gelas sehari, bukan 3. Kalau 3 kelebihan ya seperti itu. Ini di luar dari karbo untuk gula dari makanan. Ini khusus untuk minuman ya. Nah, ini yang harus dibatasi. Oke, ketika Pak, gimana dari tumpeng itu diturunkan ya? Jadi ini kalau dalam bentuk piring, kita bisa turunkan. Ini yang bisa dijelaskan nanti dalam anak didik, adik-adik kalau makan, makanan pokoknya seperti ini ya, 3 sampai 4 porsi. Ya, 2/3 lah ya, dari makanan kita. Bukan nasi semua. Saya tuh pernah nanyain mahasiswa, adik makan apa? Pas recall makanan. Pagi soto, siang coto Makassar, malam rendang. Bentuknya apa? Mie instan semua. Nah ini kan jadi apa ya? Jadi tanda tanya. Oh, berarti karbo semua. Berarti makanan pokok semua.
Harusnya ada ini, ada sayuran, buah-buahan, lauk pauk juga ada. Ini sepertiganya atau 2/3 porsi. Jadi apakah buah-buah itu harus ada dalam setiap makan setidaknya 2 sampai 3 porsi? Ini yang, nah ini tadi ya, tetap batasi gula dan garam, minyak, kemudian air, aktivitas fisik sebaiknya 30 menit per hari. Nah, ya, ini yang disarankan. Nah, ada yang juga mengatakan, Pak, kalau mahasiswa di sini kan dekat sama GOR ya. Dibilang nggak sempat ke GOR. Saya bilang nggak mesti aktivitas fisik itu harus ke GOR. Di kamar pun kalau yang wanita ya akhwat boleh senam di kamar. Aktivitas dalam rumah. Ini cuci tangan juga pakai sabun. Nah, ini penting. Karena walaupun sehat makanannya terpenuhi tapi kotor, ya infeksi, uh, banyak masuk bakteri, percuma juga kan. Yang makan bukan kita. Dan itu bisa atau kontaminasi jadi penyakit baru, masalah baru. Ini mungkin sudah sering dengar terkait 10 pedoman gizi seimbang. Ini akan banyak sekali. Nanti sambil ini ya Dede, kalau ada yang kurang pas dicatat ya, kalau kurang paham, nanti akan kita diskusikan di akhir seperti itu. Atau bisa juga langsung raise hand. Karena saya tidak bisa pantau sekaligus semua apa namanya gambarnya sambil menjelaskan kayak gitu. Ini dari batasi konsumsi garam dan semacam ini turunan supaya jadi pesan-pesan. Ini bagus sekali kalau buat anak-anak. Kalau saya selalu menguatkan di sini, sebelum dia makan itu, saya kuatin, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kita beruntung hidup di Indonesia yang banyak aneka ragam makanan. Maka apapun, kalau saya bilang, masakan terbaik itu masakan ibu. Nah, jadi makan ya adik-adik. Nah, jangan cuma ayamnya atau jangan cuma nasinya. Makan semua sayurnya juga. Tapi jangan berlebihan. Nah, tadi catatannya kan. Ya gitu. Ada buah dan sayur dimakan gitu. Karena kadang kalau anak SD itu yang paling berat tantangannya mengubah pola makan sayur. Sayur kalau buah masih Betul, suka lah ya. Sayur. Ya benar nggak? benar Kak. Nah ya. Saya itu ada penelitian kemarin pas S2. Kami mengubah pola makan anak itu butuh 60 hari. Kalau orang dewasa kan 40 hari sudah terubah ya habitnya. Untuk sarapan pagi. Ada yang sarapan pagi tadi? Ada Kak, pakai roti, Oh, Kak Ibnu sarapan. Oh, ya. pakai roti. Ya, enggak apa-apa. Kan makanan pokoknya sudah dapat kan. Nah, seperti itu. Ya, makasih Kak Ibnu. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi inti pertanyaan dari kuliah umum ini. Mengapa gizi seimbang penting untuk mendukung perkembangan fisik dan mental anak? Kita tidak bicara individu ya. Individu nanti jatuhnya kasuistis. Tapi kita bicara generasi uh, emasnya Indonesia ke depan. Ya. Dan itu tidak ditentukan oleh berapa tahun ke depan, tapi mulai hari ini. Nah, itu tidak bisa dilakukan hanya orang kesehatan. Harus dilakukan oleh banyak sektor ya, termasuk pendidikan. Nah, ini ada data sedikit ada ini, yang saya mau share. Data SSGI 2022 dan SKI yang baru. SKI tidak melihat ini ya. eh Tidak, SKI kan 5 tahun sekali ya. Kalau ini setahun sekali. Nah, makanya saya bisa lihat sekali saja nih SKI. Sudah paham nggak ya kira-kira kalau apa stunting, obesitas, underweight, wasting atau harus saya jelasin? Mas Ibnu belajar nggak? Stunting sama obesitas paham, yang bawahnya belum paham Kak. Ya, oke. Ini indikator dalam gizi ya. Underweight ini ketika berat badannya disesuaikan dengan umur ternyata rendah. Nah, iya, apa namanya berat badannya harusnya misalkan 10 tahun dia apa 6 6 tahun dia 15 sampai 16 kilo, dia hanya kemungkinan bukan 16 20-an ya. Dia misalkan lebih rendah ya. Nah, ya ini underweight. Dia ada standarnya. Namanya buku satuan antropometri, kapan dia dikatakan underweight. Wasting ini dia eh, tinggi badan sama berat badannya tidak sesuai ya seperti itu. Kalau obesitas dia ini ya berat badan yang lebih ke berat badan ini tinggi badan menurut umur ya seperti itu. Nah ternyata
Indonesia itu yang programnya sekarang jor-joran hanya sedikit ada. Berkurangnya itu cuma berapa ini? 0,1 ya, 1,5. Turunnya cuma malah yang naik obesitas. Nanti kan kita bahas kenapa sih banyak anak SD daerah perkotaan itu yang tingkat obesitasnya selalu meningkat. Ya, beberapa penelitian saya juga ke obesitas ya, pada anak sekolah. Ini pas kalian underweight, underweight turun ya apa dari yang tinggi sudah memperbaiki ya, sama wasting juga. Nah, ini yang masalah. Kita Indonesia banyak yang mengontrol monitoring gizi itu hanya pada usia 5 tahun. Pertanyaannya, setelah 5 tahun dia selesai mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak, selesai lulus ibaratnya, dapat ijazah itu sudah selesai. Setelah itu kemana? Itu kan jadi pertanyaan. Dan ini di tangannya adik-adik semua nanti, para guru yang mengontrol. Nggak mungkin bisa ngontrol keseluruhan kan, kader, karena kembali ke dunia apa lanjut ke dunia sekolah ya prasekolah kemudian anak usia sekolah. Dan ini yang saya waktu itu ketika diminta presentasi Dinkes saya bilang ini butuh perhatian khusus karena saya mencoba mendata di beberapa puskesmas UKS itu tidak berjalan. Data yang diminta untuk UKS tidak tidak terorganisir dengan baik, yang masih pakai Google Form, tidak apa namanya, tidak menggunakan yang analitik langsung terlihat ya. Harusnya kan kita bisa melihat data anak sekolah, gizinya, kemudian apa masalahnya, apa yang harus dilakukan oleh guru dan puskesmas dan orang tua. Nah, makanya kemarin kami coba membuat aplikasi kerjasama antara orang tua, puskesmas, dengan Dinkes, dan itu masih beberapa puskesmas yang mencoba ya pakai itu untuk melihat memang terlihat dan kita memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang pertanyaannya, siapa yang monitoring gizi mereka kalau bukan lagi para guru, puskesmas itu hanya ngontrol data saja, tapi yang memberikan pendidikan, memonitor tiap hari yang banyak bersama siswa itu para guru. Nah, maka ini yang apa menurut kami penting, harus ada kerjasama dengan para guru. Ini yang konsep masalah gizi yang kami coba sampaikan, mudahan bisa tersampaikan ya. Hasil penelitian bahwa orang-orang kesehatan, ya mungkin Ibu Kasmiati juga pernah membahas ini ya. Jadi walaupun orang kebidanan, kesmas, kedokteran, keperawatan itu kerjasama, hanya posisi di sini bisa terselesaikan. Penyebab langsung dan tidak langsung masalah gizi terkait apa namanya uh, lifestyle, pangan, ketersediaannya, pola asuh, air, ya itu kita masih posisi di sini yang rumah tangga, sekolah, dan itu yang asupan langsung terkait penyakit bisa terselesaikan. Dan itu penelitiannya ketika semua pun orang kesehatan berkontribusi hanya 30%. Berbeda dengan di sini akar masalah dari masalah-masalah gizi dan kesehatan yang ada. Ini 70% dan itu tidak bisa diselesaikan oleh orang kesehatan kecuali lintas sektor. Nah, maka ada di dunia pendidikan. Makanya saya garisin ya, orang-orang kesehatan, apa orang-orang pendidikan ketika aware juga, para guru aware dengan gizi, maka ini akan mudah memperbaiki generasi ke depan. Tapi sebaliknya ini, ketika uh, antar generasi ini kita ada putus koordinasi, maka konsekuensi itu juga pasti ada. Ya. Kemudian ini, kenapa sih kita harus memperbaiki dari anak SD? Kak Ibnu, bisa nggak baca ini? Dari mana mulai kira-kira Kak Ibnu? Dari mana ya? Kita mau tes PGMI, baca ini kurva siklus. Nggak apa-apa salah, yang salah yang tidak mau mencoba ya. Gitu. Dari Bumil, Pak. Bumil, ya, makasih Mas Ibnu responnya. Ya ketika Bumil itu sebenarnya sudah terlambat karena dia sudah menghasilkan, sudah ada janin di dalamnya. Maka yang paling tepat hasil penelitiannya dan itu hasil uji untuk pencegahan supaya generasi baik ke depan itu baik dari remajanya, dari usia sekolah. Di sini diperbaiki.
berikan pendidikan terbaik buat pendidikan gizinya, asupannya, knowledge-nya dipenuhi, dan asupan fisik dan mentalnya juga terpenuhi, ini akan mudah sekali. Dia jadi generasi yang tangguh. Nanti ketika dia menikah, punya anak, itu hasilnya juga bagus. Ibarat orang kita menanam sesuatu yang baik, itu hasilnya baik. Tapi bayangin, kalau remajanya ugal-ugalan, malnutrition semua, masalah gizi ya, stunting, obesitas, kira-kira apa yang dilahirkan di sini? Ini akan ABBLR ya, badan berat lahir rendah kan? Dan itu juga anaknya akan bermasalah juga gizinya, akan juga menjadi generasi yang lemah dan juga menurunkan generasi yang lemah lagi ya seperti itu. Ya, ini pas usia lanjut juga lemah gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita. Kenapa sih harus mulai dari usia sekolah menanamkan pendidikan? Karena usia pertama mereka mengenal pendidikan itu dari tingkat sekolah. Tepat sekali nih ya, ketemu para calon guru. Ini juga memperjelas dari yang tadi, jangka pendek, jangka panjang. Jika kita tidak memperbaiki tadi usia sekolah, maka hasil pada janin ibu yang generasinya bermasalah itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Perkembangan otak anak, IGF-nya, pertumbuhannya, kemudian metaboliknya, dan juga jangka panjang kepada kognitif dan stunting itu efek jangka panjang ternyata, bukan jangka pendek. Dan ketika kita memperbaiki dengan jangka pendek itu kan tidak matching, maka harus dari jangka panjang. Maka dari usia sekolah kita memberikan pendidikan yang bagus itu hal yang penting. Maka kalau misalkan hari ini makin banyaknya hipertensi, diabetes, obesitas, dan jantung ya, stroke dan semacamnya, ini jangka panjang yang terjadi dari lintas generasi kayak gitu ya. Maka peran guru ini yang kerjasama dengan kesehatan itu sangat penting. Baiknya kita masuk kepada perkembangan fisik ya untuk anak laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat dari grafiknya, kamu Vida, yang mana lebih cepat pertumbuhannya ya kalau dilihat dari sini? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada yang mau komen selain kamu Vida? Perempuan, Pak. Perempuan ya. Dia di usia 10 sampai 12 ya, Agnu ya. Nah, ini di laki-laki usia uh, 11 ke atas. Ya, jadi memang kita agak beda pas SD. Tapi nanti ngejar tuh laki-laki. Perempuan itu mentok dia di sini. Nanti akan bertahan pas di 17. Nah, kita masih lebih-lebih dikit lah ya. Dan itu puncaknya 14. SMP ke SMA ya. Ini kurva pertumbuhan anak ya. Nah, ini yang mau saya kenalkan. Jadi kenapa sih harus di usia sekolah? Jadi usia ada namanya kalau dalam kesehatan itu growth spurt. Yang pertumbuhan cepat itu hanya terjadi di 2 fase. Pertama 5 tahun ke bawah sama usia sekolah nanti. Kalau anak laki-laki itu 10 sampai 15 tahun itu percepatan pertumbuhannya sama anak perempuan 8 sampai 13. Bayangin kalau ini terkontrolnya hanya balita. Sayang dia di second growth-nya dia tidak terpenuhi. Harusnya kan dia terpenuhi di sini juga di usia sekolahnya. Dan itu tidak, kalau kita melihat kan dia bukan lagi dunia keluarga, tapi dunia luas yang di dunia sekolah. Yang di dunia sekolah itu banyak sekali pengaruhnya. Dan pengaruh yang paling besar adalah sekarang anak-anak lingkungan pertemanan dan apa kata guru ya kan. Saya ada anak sekolah juga ya, anak saya sekolah. Dia kalau ketika apa disampaikan ustazanya, gurunya itu lebih didengar. Ya kayak gitu. Walaupun itu sesuatu yang teknis ya, kita bisa saja tidak mengikuti, tapi ya berarti memang pengaruh guru itu sangat besar. Kalau kita lihat ini yang normal ya untuk tumbuh ke atasnya itu tinggi badan 5 sampai 7 cm per tahun. Ini yang normal 5 ya sampai 7. Kalau berat badan 2 sampai 3 kilogram per tahun. Ini yang harus dipantau Bapak Ibu nanti calon guru. Kalau ini saya banyak meneliti di sini. Saya dulu melihat kenapa sih banyak obesitas itu
dari dewasa, dari anak-anak sampai orang tua. Dan saya melihat yang paling banyak ternyata datanya waktu itu anak sekolah. Saya coba telusuri, ternyata memang mereka anak-anak, coba liatin lah punya adik, yang sudah diberikan HP, tidurnya itu jam 11 ke atas. Sedangkan mereka kebutuhannya 9 sampai 11 jam. Wajar dia tidak sholat subuh, wajar dia lambat sekolah. Kemudian tidak karuan moodnya pagi, karena kebutuhan tidurnya untuk pertumbuhan tidak terpenuhi. Apa yang terjadi? Hormonalnya berubah. Yang leptin sama ghrelin yang harus menekan nafsu makannya ini, akhirnya kalau orang begadang itu ada di coba rasain mahasiswa ya, panas kita kayak panas itu rasanya kalau setelah begadang, kayak rasanya lapar terus, itu memang hormonal. Itu terjadi pada anak. Akhirnya ke pagi dia cari cemilan di sekolah yang harusnya sudah makan di rumah yang tidak, dia makan ngemil terus. Akhirnya tidak terasa, rasa laparnya tidak terkontrol sudah hipotalamusnya karena ketidakseimbangan hormon. Ini terjadi seperti itu. Ah, ya ini yang saya banyak nemukan pada anak SD. Jadi tidurnya anak SD itu rata-rata sekarang 5 jam. Harusnya 9 sampai 11 jam. Ini ada kauliyahnya atau apa namanya tidur siangnya termasuk ya bisa. Berbeda sama usia usia kita bukan ya. Usia eh, para dosen itu 7 sampai 6 sudah terpenuhi ya, Dek. Semakin tambah usia, semakin sedikit waktu tidurnya. Makin lansia itu 5 jam sudah cukup, 4 jam. Ada yang 3 jam sudah cukup. Kemudian komposisi tubuhnya akan berbeda laki-laki sama perempuan. Laki-laki akan bentuk otot, kalau perempuan lemak. Kemudian aktivitas fisik yang cukup ini dibutuhkan karena untuk gerak motorik kasar dan halusnya ya. Jadi para bapak ibu guru kalau anak ada yang suka aktivitas fisik, olahraga dan macam ini sebenarnya tidak dilarang karena memang proses pertumbuhannya di situ. Malah kalau dibatasi terlalu dibatasi ya. Kalau dibatasi yang penting saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu dibatasi, khawatir dia tidak jadi tumbuh kembangnya meningkat. Kemudian tulang dan gigi. Makanya juga di UKS itu kan program bersama sekolah ada untuk pemeriksaan gigi bertahap ya. Sama imunitas. Jadi kenapa anak sekolah jarang sakit? Ya, memang imunitasnya lebih baik dibandingkan orang dewasa. Dan ini karena hormonal juga perempuan itu lebih bagus imunitasnya dibandingkan laki-laki. Kalau 19% perempuan, laki-laki hanya 14%. Baik, kalau ada yang mau bertanya sambil ya. Ini. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi anak sekolah ini akan mempengaruhi tambah usia itu akan berbeda. Sama tadi, karena pertumbuhannya berbeda, laki-laki dan perempuan, imunitas juga berbeda, maka kebutuhan laki-laki dan perempuan juga berbeda. Aktivitas fisik juga. Tentu berbeda, misalkan mahasiswa saja berbeda ya. Mahasiswa yang rajin olahraga dengan yang hanya di kos, tentu kebutuhannya akan beda. Pertumbuhan ini berpengaruh. Ada yang growth spurtnya lebih awal, ada yang di akhir ya 15 tahun ya. Atau status gizi sebelumnya ini kalau habis sakit recovery ya harus dikejar. Jadi sebenarnya SD itu mengejar. Kenapa tadi data ya? Data yang kita lihat stunting tinggi pada balita setelah itu nurun ketika SD. Karena dia ngejar, pertumbuhan itu ngejar. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya mengejar buat anak yang stunting di usia SD. Karena ada tahapan kedua untuk pertumbuhan yang cepat. Kemudian pola makan dan kebiasaan makan. Nah, ini ketika guru membiasakan siswa menganjurkan makan pagi, sarapan pagi ya. Gurunya juga sarapan pagi ya. Belum saya cek dari sarapan pagi atau tidak. Kak Ibnu sarapan pagi kah? Sudah tadi Kak yang rapi. Oh ya, siap. Oh yang makan roti tadi ya. Ya. Jadi kalau sudah sarapan dan mencontohkan itu pasti ikutin sama siswanya. Jadi harus pola makannya dan kebiasaan makan ini harus. Saya kalau tempat sekolah anak saya itu dia ustazahnya kasih list makanan yang boleh dimakan. Apa yang harus dibawa ya, nasi, sayur, buah gitu ya. Harus ada cemilannya pun harus yang halalan toyib, yang bukan yang micin-micin. Ya, itu saya bilang, oh berarti bagus nih guru-gurunya paham bahwa pola makan dan misalnya makan yang dibentuk masih kecil sampai 15 tahun itu sangat berpengaruh nanti di usia besar.
Kenapa sekarang banyak anak-anak yang misalkan mahasiswa, saya masih nemukan mahasiswa gizi saya juga yang nggak suka sayur. Saya tanya sejak kapan tidak suka sayur? Dari kecil ya orang tuanya tidak ajari. Dan kenapa dari kecil dia tidak suka? Hasil penelitiannya dari ibunya mengandung, tidak membiasakan mengenalkan makanan tersebut. Jadi kayak ibarat kode ya dia dalam tubuh kita itu saripati, sayur-sayur itu tidak terbaca dan dia menolak karena dari sejak hamil tidak dibiasakan makan itu. Nah, ini masalahnya. Kemudian kondisi kesehatan. Ketika sakit sama sehat kan tentu makanannya berbeda ya. Ah, kok baik kuantitas dan kuantitasnya akan berbeda. Lingkungan sekolah sangat mempengaruhi juga jajanan. Kemarin juga menemukannya ada mahasiswa kami yang meneliti jajanan minuman di sekolah-sekolah itu eh, rata-rata mengandung E. coli yang yang di luar-luar jalan ya karena memang wajar dekat dekat dengan jalan dan kebersihannya juga belum bisa terjamin yang SS itu ya walaupun terlihat segar ya lagi-lagi kantin sehat itu juga harus nanti kalau teman-teman jadi guru coba saranin deh kantin sehat yang itu standarnya Kemenkes pasti bagus tertutup harus ada cuci tangan harus bersih mejanya kalau dia mau jualan ya harus memenuhi syarat itu. Pasti bagus sekolahnya. Yang masalah ini kan siapa yang bisa bayar mahal di tempat itu dikasih tempat, bukan siapa yang bisa memenuhi standar. Harusnya kan siapa yang memenuhi standar. Ya kebanyakan kantin-kantin kemarin dekat SMA berapa ya? Saya isi di Juanda itu kantin yang di situ ya karena lamanya dan dia bisa bayar lebih mahal. Padahal kan bukan itu urgenitasnya. Apakah siswa itu bisa mendapatkan makanan sehat dan itu mendukung pertumbuhannya itu kan harusnya core-nya di situ. Ini kebutuhannya saja nanti bisa saya share ya materinya. Ada deh kalau mau lihat Pak berapa sih kebutuhan anak SD usia ini sampai usia ini? Ini ada keterangannya berat badannya, tinggi badan. Ini sesuai peraturan terbaru ya menyesuaikan rata-rata orang Indonesia, anak Indonesia nomor 28 tahun 2019 dari energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air ya. Dulu itu sebelumnya yang 2013 tidak masuk serat, tapi ternyata dibutuhkan untuk anak sekolah itu sangat sekali untuk pencernaannya. Ini dimasukin jadi makro. Air juga. Jadi anak-anak butuh cairannya. Saranin dibawa suruh bawa air ke sekolah itu. Ini juga untuk perempuan tadi itu laki-laki. Jadi akan berbeda kebutuhan laki-laki dengan perempuan. Nah, ini dampak dari kekurangan gizi makro. Jadi sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak-anak. Yang paling parah itu sebenarnya kwashiorkor. KP awalnya kekurangan cake dulu ya kekurangan energi kronis baru kekurangan energi protein baru sampai jadi kwashiorkor marasmus jadi banyak sekali kalau kita melihat efek atau dampak dari ketika kekurangan gizi makro mikro juga walaupun mikro sedikit dia juga berdampak apalagi makro kan jadi yang lebih bermasalah kurang juga bermasalah ini yang lebihnya. Kalau kemarin banyak kasus ginjal ya, gagal ginjal pada anak. Ya selain minuman yang tinggi energinya, apa tinggi gulanya, juga bisa jadi proteinnya berlebih. Ginjalnya berusaha mengeluarkan itu. Di antara dua, ya. Kalau menurut saya analisisnya tergantung kasusnya. Ada juga kan yang anak SMA itu karena dia jarang meminum air putih, sukanya yang manis-manis. Ada juga yang di sambutan kemarin anaknya teman ya itu memang selama semester ganjil dia sekolah tidak suka minuman, tidak mau makan sarapan gitu ya. Maunya yang minuman instan semua, yang sekarang lagi viral-viral. Dan orang tua mendukung hal itu. Sekolah tidak membatasi juga, tidak mengontrol itu makanan yang masuk yang di kantin. Harusnya itu kan ketika berkolaborasi semua orang tua, sekolah itu tidak akan terjadi. Nah, maka uh, pasti ada peran-peran kita yang walaupun kecil kita bisa berkontribusi. Ini zat gizi mikro khusus vitamin. Vitamin ada juga lengkap ini ya. Ini bisa dilihat kebutuhannya di mana. Kalau untuk bagaimana di takaran makanannya, Pak, nah, itu butuh pertemuan lanjutan ya. Ini masih kebutuhannya. Untuk di takaran jadi ukuran rumah tangga sesuai berat badannya, nah, itu nanti kita ada next kuliah umum kalau masih diundang sama Ibu Kaprodi.
kebutuhan gizi makrovitamin anak sekolah anak perempuan ya. Jadi akan berbeda, vitamin juga berbeda untuk anak perempuan. Dan ketika kekurangan, ini termasuk yang mikro ya. Konsentrasi anak itu bisa jadi kekurangan vitamin B1. Yang udah sakit vitamin C. Lainnya eh, kalau yang sekarang kan banyak yang 1000 ya itu berlebihan buat anak-anak. Vitamin C coba lihat untuk anak-anak. 45 saja. 50 paling banyak. Kalau yang diminum itu kan ada 1000 tuh iklannya. Itu lebihan. Ya 100-nya. Ada yang 1000 kelebihan. Padahal dari jeruk, 2 biji jeruk sudah memenuhi. Kayak gitu. Sama juga saya selalu ingatin, saya kalau ngisi di SD, adik-adik, sehat itu tidak mesti harus mahal. Nggak mesti harus ayam. 2 tempe itu sama. Protein sama energinya ya. Energinya itu sama-sama 1 potong paha ayam. Jadi nggak mesti harus makan paha ayam terus ya. Mix lah ya. Apa yang dimasakin ibu itu dimakan. Ini mineral. Cepat aja ya, nanti bisa dibaca. Bisa dibuka di PDF-nya. Ini ketika kekurangan dari mineral sendiri. Banyak sekali termasuk konsentrasi menurun. Kalau anemia ini sudah masuk juga anak sekolah ya. Anak SD. Karena beberapa yang anak SD sekarang ada yang kelas 4 sudah apa namanya menstruasi. Jadi wajar zat besi harus masuk di SD sudah untuk pencegahan. Karena mereka begadang, kurang sayuran hijaunya, zat besi dari sayuran. Daging makan, tapi sayur juga kurang kan harusnya terpenuhi ya sayur sama ini. Jadi wajar anak SD juga ada anemia. Ini perkembangan yang kemungkinan yang saya yakin eh, apa namanya kakak-kakak PGMI lebih paham lah ya. Kognitif, emosional. Saya juga beberapa meneliti terkait kognitif ya. Tapi masih secara kuesioner anak SD. Dan ini ketika kita turunkan kekurangan dari dampak kekurangan gizi eh, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan mental anak. Nah, ini beberapa dari hasil penelitian. Nah, saya coba cari yang spesifik ya, yang umum didapatkan. Jadi termasuk omega 3 ini yang ke otak ya, nah, daya tangkapnya. Tapi saya selalu membantah teori-teori kalau ada anak yang bodoh, tidak kan. Kayak misalkan juga, kenapa ketika ditanya gizi banyak yang belum tahu ya, karena informasinya belum masuk. Tapi seberapa cepat masuknya informasi itu kemampuan. Dan itu apa namanya, fungsinya asupan mempercepat loadingnya itu. Tapi tidak ada yang bodoh sebenarnya. Tergantung dia. Kalau memang ngerasa agak lama baru masuk, berarti dia harus baca berkali-kali, memahami berkali-kali. Tinggal caranya saja. Apakah dia mampu memasukkan itu dengan cepat atau tidak. Ya, sama orang belajar kan. Tidak ada mahasiswa yang bodoh. Tapi sejauh mana dia memasukkan informasi. Jadi orang bisa bicara itu bukan dia karena pintar, tapi seberapa banyak informasi yang dia masukkan. Seberapa banyak dia sering melihat, mendengar, membaca. Maka jadilah informasi yang bisa dikeluarkan jadi ilmu. Informasi yang baru buat orang lain. Ya, kayak gitu. Folat, ya seperti itu. Yodium, vitamin D. Nah ini, karena sudah lewat jam 10, saya coba sampaikan ya. Sebagai calon guru, adik-adik memiliki peran yang sangat penting dalam membentukkan masa depan anak bangsa. Ini yang perlu ditekankan. Gizi bukan hanya tentang memberikan makanan yang sehat, tapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan mental mereka. Ini tugas kita semua, uh, orang kesehatan dan adik-adik dari uh, calon guru. Dan ini langkah apa sih, Pak, seharusnya yang kita harapkan nanti ketika turun, ketika jadi guru. Nah, ini harapan kami. Berikanlah pendidikan gizi. Memang harus belajar ya. Banyak lah sekarang lebih mudah informasi terkait gizi. Nah, jadi karena awal mula mereka mengenal belajar itu dari sekolah, maka ajari siswa dan juga orang tua. Karena kalau kita ngajari anak, misalkan, Dek, makan sayur ya di rumah, nak makan sayur. Tapi gimana kalau orang tuanya tidak menyediakan? Ini yang masalah kan? Orang tuanya tidak paham. Ya, jadi harapannya orang tua juga apa namanya diberikan edukasi. Kemudian integrasi kurikulum.
baiknya memang kalau bisa masuk ya ini dalam materi-materi mungkin uh, olahraga dan semacamnya, masukkan lah ya, karena sangat penting. Kami juga ada beberapa kerjasama ya sama BSB ya, sekolah sepak bola di Samarinda, termasuk Borneo FC. Itu dari yang junior kita coba sampaikan, dan itu tuh bukan hanya buatkan menu, tapi juga sampai pada memanggil orang tua datang ke kampus, kita berikan, sampaikan berapa pentingnya gizi buat anak-anak sekolah sebagai atlet lagi ya, kebutuhannya itu banyak sekali, apalagi dengan ritme latihan, sebelum latihan, recovery-nya, itu kita sampaikan semua sampai orang tua sadar bahwa memang tidak mudah untuk seperti ini. Ya, dan setelah itu eh, pantau berkala bersama puskesmas. Ini yang penting juga, harus libatkan puskesmas dan maksimalkan UKS. Baik, itu jazakallah khair. Nah, kalau semoga ilmu bermanfaat dan berkah. Kita lanjut diskusi ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Bu Kasmiati. Silakan, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah ilmunya banyak banget ya. Luar biasa ilmunya Pak. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu tanya jawab. Saya persilahkan ke adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang tidak dimengerti atau perlu penjelasan lebih lanjut dari narasumber kita. Silahkan. Nih, Evi, Emma, Nadia, Eka. Ayo kamu Fida, bertanya dong. Anissa, Nawa. Bapak. Ya, bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Siap, Bapak Ibu. Izin Ya. saya bertanya ya Bapak Ibu. Kan kita Ya. sudah tahu lingkungan Indonesia, lingkungan di Papua ataupun di wilayah-wilayah lainnya itu pasti gizi. Orangnya mana nih? Oh iya, Kamelia ya, Kamelia. Fida, masih mau Fida. Oh, gitu. Baru mau pindah, Kak. Beda ya. kan kita sudah Nah. tahu Bapak Ibu gizi anak-anak di setiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana gizi seimbang berperan dalam meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan prestasi anak belajar. Mungkin seperti itu aja Bapak Ibu. Ya. Dia mau gimana sih dia berperan sehingga membantu konsentrasi dan proses belajar mungkin. Silakan Ya. Pak. Di kampus juga seperti itu kan, biasanya itu kan kalau kami kuliah pagi itu pasti konsentrasinya menurun kan Bapak Ibu, apalagi kalau sudah siang. Ya. Ya, makasih kamu Fida. Iya, Mau Bapak. nanya, kalau pergi kuliah sarapan enggak? Enggak. Itu Ketahuan. aja belum selesai. Itu aja belum selesai. Kita bicarakan Sabang sampai Merauke, diri kita belum selesai. Itu yang masalah. Mahasiswa banyak idealismenya tinggi tapi tidak terimplementasi kan dalam diri. Pertama memang harus terpenuhi kebutuhan pokok individunya. Karena itu kan kebutuhan jasmani kita ya. Yang ketika tidak dipenuhi ini pasti akan ada yang bermasalah. Itu dulu. Jadi kalau kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi, ini bisa jadi akan ada masalah yang lain. Jadi gimana tadi dengan status gizi yang setiap Sabang sampai Merauke ini berbeda, baru untuk mencapai itu. Ini tidak bisa diselesaikan dengan individu ya. Tidak bisa dengan individu. Harus kebijakan negara. Pak, tapi kan ada makan siang gratis. Makan bergizi. Nah, ini juga apa ya, kami dari Gizi juga sudah mencoba menulis ya beberapa opini yang berkaitan terkait hal itu. Kita sangat mendukung program calon presiden ke depan makan gizi bersimbang, tapi tolong itu sesuai dengan sasaran.
Karena tidak semua anak-anak itu butuh, ya. Ada yang berlebih, ada wilayah yang memang sudah cukup. Nah, mungkin ada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan baik dari akses pangan bergizinya, kemudian sama ininya apa namanya ekonominya memang tidak mendukung, dan satu lagi apa namanya orang tua tidak mendukung. Nah, ini yang kita coba harapkan sama usia ya. Usia itu sangat menentukan apakah dia memang butuh atau tidak. Kalau terpenuhi dari rumah, sebaiknya tidak. Tapi kalau mau merata, tadi harus lihat dibuat mapping wilayah yang mana memang rawan pangan di sekolah. Nah, itu kan dilihat dari outputnya, nah, status gizinya. Kalau meningkatkan tadi, selama sudah terpenuhi konsentrasi, kalau khusus konsentrasi ya, Pak, protein sudah terpenuhi, makro dan mikronya, insya Allah sudah terjawab sih sebenarnya. Konsentrasi itu eh, ketika terpenuhi kebutuhannya, terutama ini ya, kalau kan otak kita itu dia butuh banyak glukosa ya. Ketika dia kurang, coba deh ini kalau lagi ini Mbak Mufidah lagi nggak konsentrasi, makan permen saja, itu akan ngerasa beda. Ini contoh sederhana. Langsung agak ngelek. Itu baru sedikit glukosa yang masuk ke otak. Jadi kita langsung naik gitu ya konsentrasinya. Bayangin kalau itu terpenuhi pagi, sarapan sudah terpenuhi. Itu rasanya akan enak. Beda juga kalau terlalu banyak karbohidrat. Mbak Mufidah nanti cobain. Makan terlalu banyak karbo, jubung gitu, sedikit sayur, eh, nggak usah pakai sayur, pakai protein saja, itu bawaannya ngantuk pasti. Karena dia tidak ada transportasi, vitamin mineral, sayur dan buah itu harus. Supaya tidak berat itu pencernaan. Ya, jadi kalau apa namanya? Kalau dia seimbang, nasinya cukup sesuai kebutuhan. Misalkan Mbak Mufidah itu kan usia berapa ya sekarang? 20 ya? 19 kalau Iya, semester 5. Bapak. Nah, 20 itu 21. kan 21. Ya, sekitar 2.400 2.500 ya kebutuhannya. Dua centong 200 ini sudah cukup centong nasi. Nah, itu dengan satu potong ayam, sayur 3 sendok, ada buah satu saja pisang, itu sudah pasti konsentrasinya aman. Coba Ya. deh sarapan. Kalau roti itu dia memang terpenuhi tapi dia tinggi energi. Jadi konsentrasinya di awal, 30 menit setelahnya, 1 jam setelahnya itu akan menurun konsentrasi. Mulai ngantuk, ah, ah, lambung mulai akan memberikan instruksi, kamu mulai lapar nih Mas Ibnu, makan dong lagi. Ya kayak gitu sebenarnya dia sudah kasih kode, cuma kita tahan. Belum, hemat nih akhir bulan. Tunggu jam 12 kalian makan siang. Kan kayak gitu tubuh. Padahal kan kalau kita makan yang lebih padat, misalkan si jagung atau singkong, campur sedikit buah atau sayur yang bisa langsung dimakan, dicampur roti, campur misalkan selada gitu ya, itu akan lebih aman, bertahan ya, lebih tahan. Dan kalau satu roti itu masih kurang cukup kalau kebutuhannya masih Ibnu. Apalagi kayaknya berotot nih, bisa sampai 2.800 kan, ya gitu. Nah, gitu Mbak ya. Penuhi dulu kebutuhannya Ya, Mbak Mufidah. Insya Allah. ya, Kalau anak ya. sekolah berarti sarapannya ya, sarapan, makan siang. Lebih baik suruh bawa bekal. Kalau ada snack, kalau anak-anak itu butuh makanan selingan. Jadi jam 10 itu pasti menurun konsentrasi. Kita juga kayak gitu. Maka ada cemilan baik yang cemilan itu bentuk mendukung ya dari makanan pokok. Dia bukan bawa nasi juga, jadi 3 kali makan tidak. Tapi misalkan kue-kue, biskuit, bisa kalau anak sekolah atau buah Hmm, itu bisa cepat ya. melanjutkan. Itu Bu. Kira itu Nur Mufidah jelas banget ya. Bukan lagi cuma menjawab materinya, tapi memberi saran kepada Mufidah hidup yang sehat itu yang kayak gimana sih? Iya. Baik, yang ini ada yang raise hand. Daina Aransha Herliani. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, terima kasih Kamera Bu. dong, izin. Ya, Ya, tuh, lebih nyaman ngobrol. saya mau nanya, sebenarnya bagaimana cara kita memastikan anak-anak di lingkungan dengan keterbatasan ekonomi tetap bisa mendapatkan gizi seimbang, meskipun akses terhadap makanan bergizi terbatas. Apakah
program-program seperti kayak kebun sekolah atau edukasi tentang gizi cukup efektif dalam menghadapi tantangan ini, atau ada strategi lain yang bisa diterapkan untuk membantu anak-anak tetap sehat dan tumbuh dengan baik meski dengan keterbatasan. Seperti itu kiranya, Bu. Ya, Coba. kita tampung dulu Pak atau langsung jawab? Ya. Masih ada Langsung dua. aja Bu, takut ini. Langsung aja. Mumpung Oke, takutnya silakan. penasaran nggak terjawab kan. Ya, Silakan Pak. sangat menarik ya Mbak Dina. Jadi ini kayak visioner ke depan gitu ya. Kalau dia ditempatkan di wilayah yang kekurangan itu apa yang harus lakukan? Survive-nya luar biasa. Amin. Berarti siap jadi guru sudah yang dikirim. Mahulu banyak Mbak, kurang guru. Iya, iya. Lagi-lagi kita kan harus sebagai kasus ya. Apa masalahnya ketika apakah dia kekurangan energi dari protein, lemak atau yang lainnya? Kalau misalkan dia terpenuhi itu, vitamin mineralnya terpenuhi atau tidak. Nah, itu yang baru kita solusi yang kita bisa berikan. Kalau misalkan dia memang kekurangan tadi vitamin dan mineral, butuh sayur, ya itu cocok. Kebun kebun sekolah. Jadi dengan cara menanam berarti ada outdoor ya, belajar outdoor, menanam dan itu memanen, menjaga ya itu ada pembelajaran di situ, motorik halus dan kasarnya dan juga ada hasil yang bisa dapatkan. Nanti belajar masak, motongnya, membersihkan itu luar biasa, pembelajarannya luar biasa kalau sampai ke situ. Tapi lagi-lagi yang mau saya tekankan sesuai dengan tadi apa masalahnya dan itu harus di recall Pak kalau dalam gizi itu recall tanyain tadi pagi sarapan enggak adik-adik? Kalau sarapan, coba tanyain sarapannya apa, yo, gitu kan. Nasi ada yang makan ya, ada yang makan sayur, kan ketahuan itu nanti. Terpenuhi enggak makanan pokoknya? Sayur, apa namanya, nasi, sayur, lauk, pauk, buah dan sayur itu terpenuhi enggak? Nah, kalau enggak, baru kita coba dirangekan yang mana yang duluan harus diselesaikan. Nah, lagi-lagi tadi, sehat itu tidak mesti mahal. Tadi kalau misalkan proteinnya sulit, adik-adik bisa diajarin eh, apa namanya makan protein nabati tidak mesti ya. Kalaupun sulit ikannya kan ikan banyak yang asap sekarang itu bisa lebih tahan lama. Kalau memang darurat ya waktu itu saya sempat kuliah S1 itu tempat yang harus 2 jam dulu berjalan. Saya bilang Pak tapi anak-anak ini butuh protein. Kita beli saja ikan asap yang itu tidak terlalu rusak proteinnya ya bagian atau dalam bentuk telur ya telur ya. Nah, ayam kampung yang dimaksimalkan. Ya, jadi pelihara ayam di kampung. Nah, itu dapat ya kayak gitu. Atau juga dengan menjaga apa buat kolam ikan yang ikannya memang budidaya atau yang hidup sendiri dengan pancing. Jadi dapat mereka dapat belajar juga dapat proteinnya. Ya baik kasus ya kalau saran saya, Mbak. Insya Allah kalau kita mampu mendapatkan masalahnya, terselesaikan akar masalahnya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan akar masalahnya, akan menyelesaikan masalah, menambah masalah baru gitu. Gitu Mbak Dina. Terima kasih, Baik. Pak. Ya, Ya, sama. paham ya. Kita ke Ibnu Masud terakhir ya, karena dari tadi interaktif semuanya. Nur Selina Sardi. Ada pertanyaan? Nur Selina Sardi ya. On kan kameranya Bu. ya. Ya. Coba. Langsung saja ya Bu, mohon maaf kalau ada kedengaran suara musik. Jadi pertanyaannya kan tadi tuh banyak tuh tentang kayak sarapan-sarapan. Nah, terkadang kan ada anak yang nggak bisa sarapan ya Bu, misalnya kayak gara-gara sakit perut gitu-gitu. Nah, apa sih penyebab eh, sakit perut atau kayak mereka langsung kayak ingin buang air besar itu karena sarapan. Nah, terus tuh bagaimana cara mengubah anak yang tidak bisa sarapan menjadi bisa sarapan gitu. Gara-gara mereka tuh pasti berpikir malas sarapan karena nanti sakit perut gitu loh. Terkadang ada orang yang kayak gitu atau anak-anak yang seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Baik. mantap. Oke, Ya, Pak, silahkan langsung aja kayaknya ya. iya Ibnu mantap. Masud atau ya Ini silahkan teknis Pak. yang ibu-ibu guru nanti ke depan juga akan bisa dapat trik ya. Cuma saya coba lihat views yang pernah saya lakukan. Bagaimana kalau anak-anak yang tidak mau sarapan? Jadi kan tidak mau sarapan itu adalah habit ya. Kalau adik-adik coba
yang tidak suka sarapan itu melihat rekodnya sebelumnya, riwayatnya, pasti membiasakan pertama sekali tidak sarapan atau 2 kali tidak sarapan. Lanjut, akhirnya karena tidak sempat terus nggak membiasakan sarapan. Ataukah memang dari kecil di keluarganya itu memiliki pola makan yang tidak suka sarapan. Akhirnya dia membentuk seperti itu. Saya juga punya kemarin sempat ke Tabang, Bu Kasmi, di ujungnya Kukar ya. Itu satu Ya. kampung tidak pernah sarapan. Mereka sarapannya Masya jam Allah. 11 sekaligus makan siang. Nanti makan malamnya jam 4 itu tidak makan lagi malam. Dan ternyata memang benar ya, masalah mah di sana tinggi dan ada yang meninggal. Waktu itu baru-baru meninggal 4 gara-gara mah semua. Mah akut kronis, bayangin. Jadi itu menunjukkan memang eh, itu menjadi kebiasaan kampung, jadi budayanya mereka, pola makannya. Nah, itu harus dirubah dan mengubahnya yang mereka sudah terbentuk dari bertahun-tahun, berhari-hari kan, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu tidak mudah memang. Kita butuh juga berhari-hari, bertahun-tahun. Tapi ingat, mengubah itu tidak mengubah sikap, tapi mengubah dulu persepsi. Apa sih pentingnya sarapan? Yang harus kita ubah persepsinya dulu. Ya misalnya adik-adik, dulu mungkin tidak suka ngajar, tapi karena guru dosen-dosen ngajarin pentingnya mengajar, peran dari seorang guru mengubah generasi, terus, itu kan luar biasa. Itu mengubah persepsi adik-adik, akhirnya eh, punya semangat dalam berbagi menjadi seorang guru dimanapun ditempatkan Pak. Bilang ini kan tadi Mbak Dina atau ditempatkan jauh-jauh. Nah itu berarti kan mengubah itu butuh 4 tahun sampai menjadi seorang guru itu memang tidak, apalagi sarapan ya. Maka kalau saya waktu itu memulai dari sesuatu yang dia paling suka. Adik-adik besok coba bawa makanan yang paling kalian suka. Saya lihat tuh apa makanan. Sekarang eh, kan sayang ya kalau siang dimakan, pagi ini kita makan yuk sama-sama gitu. Makan dulu. Besok kakak yang bawa makanan kakak yang paling kakak suka. Itu. Besok saya bawa makanan yang itu bagi-bagi. Kita makan dibungkusin kecil-kecil, ada nasi, ada sayur, lauknya sedikit gitu. Porsinya kecil dulu, Mbak. Sudah dia makan, memang sedikit orangnya, itu 15 orang di kampung ya. Ternyata dia makan, dia mulai ngerasain nih. Oh, jadi sambil kita kasih materi, apa sih pentingnya sarapan? Sudah ngerasain kan, kalau anak sekolah itu dia lebih mementingkan rasa dibandingkan pola pikirnya, karena pola pikirnya belum nyampe. Jadi kalau sudah ada praktek, baru dimasukkan persepsinya, itu lebih ngena. Jadi waktu itu seperti itu ya. Udah, gimana rasanya sudah makan tadi, bukan bilang sarapan, ya, karena itu dia langsung anti sarapan. Oh enak kak, oh kakak masak sendiri loh gitu gitu. Ini padahal beli kan kita packing gitu ya. Wah, baru setelah itu, nah ini kan masih materi terkait sarapan. Kenapa sih pentingnya sarapan? Kita dari malam itu perut kita kosong. Bayangin ada bentuk kita kasih kayak gambar gitu kan. Lambung kalau tuh gini-gini kita gesek-gesek terus kira-kira apa yang terjadi? Motor saya tergesek rusak, apalagi ini perut kita ada gitu kita bayangin kayak membuat feel dia, rasa dia ngerasakan sakitnya itu kalau berdarah dan itu cairannya naik dan adik-adik langsung muntah, rasanya enak nggak gitu kan. Dia bilang tidak ya, itu akan terjadi adik-adik kalau kita tidak sarapan pagi. Besok kita bilang, coba besok kakak mau tantang siapa kira-kira yang mau bawa bekal atau kue untuk sarapan. Dia akan tertantang tuh, dia bawa, siapa yang bawa baru kita apresiasi. Nah, itu mulai nanti akan mengubah perlahan. Memang butuh 40 sampai 60 hari untuk mengubah itu dia jadi suka semua. Nah, waktu itu saya berhasil 89 orang. 89% maksudnya. Ya, itu ya. Itu Bu. Terima kasih. Ya, ya jelas ya bahwa tadi sampaikan ada dua ya. Rubah mindsetnya dulu. Sarapan itu bagus, sarapan itu ini nikmat. Nah, terus kita kalau anak sekolah main rasa karena mereka belum nyampe untuk merubah pola pikir. Jadi ada dua solusi tadi ya, Nurselina. Baik, Halo. Bu. Ya, Ya, Bu. ya. Baik. Kira itu lanjut ke Ibnu Masud silahkan. Pertama raise hand, Ya, tapi Kak. terakhir Hmm, disapa. Ya. Iya Bu, perkenalkan saya Ibnu Masud dari PGMI 1. Yang bertanya di bagaimana bila ada anak yang kekurangan gizi, tadi kayak yang kakaknya bilang itu kan dari bayi mulai SD itu nggak suka sayur. Nah, itu di kampung saya tuh ada sekitar 5 atau berapa orang itu memang dari kecil sudah tidak suka sayur dan sudah kelihatan dari badannya atau postur tubuhnya itu kekurangan gizi gitu nah Kak. Tapi padahal sudah
gembor-gembor dengan orang tuanya, itu tetap tidak mau. Padahal secara ekonomi itu mencukupi atau lebih bisa lah. Nah itu mulai tanggung jawab siapa dan solusinya bagaimana. Itu aja. Ya, makasih Kak Ibnu ya. Ya, Ya, silakan Pak. mantap ya. Nah, Ini siap-siap mau jadi bapak ini. kembali Kalau tugas di kampungnya lebih bagusnya dia oh, Pak. iya, Tugasnya sudah Eh, jelas. bisa dua posisi ya, Mas. Dari sekolah juga sebenarnya tadi kita membentuk lingkungannya. Lingkungan tadi dengan adanya kantin, kemudian menyediakan makanan-makanan yang tadi terpenuhi sayurnya juga, bukan hanya karbonya. Itu yang pertama. Lingkungan harus diciptakan. Kalau dari posisi seorang guru. Yang kedua, kalau dari orang tua. Ini karena kasus yang harus per individu ya. Kita harus lihat dulu apakah memang ada alergi atau kelainan ketika dia makan. Ketika dia memang muntah dan tidak bisa, jangan dipaksakan. Berarti memang sudah sulit diubah ya. Tapi kalau dia masih bisa masuk itu sayur, nggak masalah. Secara klinis tuh masih bisa. Kita berarti edukasi saja. Tapi kalau sampai muntah berlebihan gitu ya, dia makan ada yang juga uh, kalau susu itu dia bisa pemberiannya sama tadi. Cara pemberian itu perlahan, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit kalau susu, kalau misalnya intoleran susu, sedikit-sedikit dulu, misalkan berapa mili, baru dinaikin dosisnya. Sama juga ini, sayur, cobain dulu mungkin kuahnya dulu. Kalau aman, naik ke beberapa lembar sayur. Kalau memang tidak ini lagi, naik lagi ya, aman. Nah, kalau tidak, ini terakhir ya, kalau tidak bisa betul, pakai suplemen. Suplemen. Banyak suplemen sayur buat anak-anak yang dikunyah saja. Itu bisa terpenuhi asupan mikronya. Ya, kayak gitu ya. Gitu Mas Ibnu. Ini paling terakhir lah. Tapi kalau yang paling bagus kan dari alamnya. Cuma kalaupun darurat nggak bisa, baru kita harus kembali ke suplemen untuk tetap terpenuhi. Ya, jadi Ya, nggak jadi itu. patokan utama untuk suplemen ya. Jadi Iya, kita Bu. membocorkan sebenarnya ada suplemen, tapi jangan sampai jadi mindsetnya wah kalau nggak bisa makan sayur makan suplemen aja deh Nah, aman. Salah, karena yang bagus dicerna oleh tubuh adalah yang alami, bukan yang iya, buatan juga secara sintetis gitu. Oke, masih ada betul. pertanyaan? Saya kira cukup ya. Masih adakah yang resen? Udah nggak ada. Kasih semua Baik, adik-adik yang sudah berpartisipasi menanyakan, insya Allah. Cukup Dan Bu bisa bertemu Sasmi. kembali. ya, ya Bu. Oke, Terima kasih Pak Jamil. ya, oke. Iya, Bu. Sekian perjumpaan kita dalam ruang Zoom ini dan alhamdulillah makasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini Sama ini. sampai Bapak dalam keadaan kurang sehat pun menyempatkan diri untuk menyampaikan Ya materi Allah. dan sangat luar biasa. Dan ini hanya sampaikannya, Dek, ini hanya dapat di ilmu ini disampaikan hanya dari orang gizi yang pakar yang bisa menyampaikan ilmu yang sedetail ini. Saya juga mengajar di kesehatan anak tapi tidak bisa sedetail ini. Hanya pengarahan-pengarahan saja. Lebih detailnya, alhamdulillah hari ini betul-betul detail tentang gizi kepada anak. Terima kasih banyak Pak, adik-adik telah partisipasi, Ibu, terima kasih Ibu Koordinator PIAUD. Nah, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin kita tutup diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Bapak, Ibu. Ya, terima Terima kasih kasih semua. Bapak Ibu semua, adik-adik. Terima kasih semua. Assalamualaikum Sehat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ada Bapak Ibu. Ya, Ya, terima kasih ya baik. Ibnu dan semuanya. Sama-sama, Ibu. Dina, Dayena. Sama-sama Iya, Ibu. Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu kembali. Sunani, terima Ya. kasih. Ya, Tapi Bu PGMI 2 Rusnani, suaranya Bu. tadi mana ya? Elisia. Bu Sunani, terima kasih. Makasih Bu Kasmi. Iya, Bu, Nah, kita sama-sama. tutup. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini lancar. Oke, saya izin live ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.